Boleh. Neng, punten dong, simpen di situ, pasin. Nggak kelihatan dari sini. Jangan jauhan situ aja. Oke. Udah pas? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami muliakan, serta peserta bimbing yang berbahagia. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Izin memperkenalkan diri, nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, panggilan Uyu. Rumah saya di Salabentar, Kelurahan Cilacap, sebelah sana. Ada yang tahu Salabentar? Nah, rumah saya belakang SD. Cengkel, kelurahan sama. Tadi saya udah perkenalan. Neng, namanya siapa? Topi dari Cengkel, RT berapa? Dekat masjid. Oh, RT 4. Berarti dekat kayak Haji Son Haji ya? Dekat masjid. Oh, belakangnya. Oh, gitu belakang. Terus, Neng? Namanya? Tidak dari Saruni mana nih? Komplek. Oh, Saruni 1. Oh, yang dekat SD sana. Oh, berarti dekat siapa ya? Pak RT Ano itu ya? Iya, betul. Itu Pak RT-nya? Oh, bukan. Neng siapa namanya? Saruni. Namanya? Sarah? Saruni RT 1 juga? Yang ke atas ini? Oh, pesantren asli. Ah? Dari Cilegon. Calonnya yang mana? Ini. Oke. Cilegonnya di mana? Cilegonnya di daerah Ketilang. Oh, Ketilang. Kakak ipar saya di mana? Bukit Palem tuh. Oh, sebelah sana ya. Namanya? Puri. Puri dari Kuranten. Kuranten RT? Dekat masjid. Ya, ke atas sedikit. Oh, ke atas sedikit. Dekat di situ ada siapa? Abi Haji Maman ya. Nah, pun sedikit itu perkenalan ya. Kebetulan saya tugas di sini sebagai penyuluh agama. Tugasnya diantaranya adalah melaksanakan ini BIMWIN, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kenapa BIMWIN itu sangat penting ya? Bahkan di aturan itu diwajibkan. Karena kan kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus tahu ilmunya. Contoh nih, ketika kita mau sholat, maka ilmu sholatnya wajib tahu. Ketika kita mau beribadah haji, ya, maka ilmunya wajib tuh harus. Tapi kalau sekarang nih kita belum, ya, contohnya belum ibadah hajinya belum, kapan nggak tahu lah. Nah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ketika kita mau beribadah haji itu hukumnya wajib ilmunya. Begitu juga dengan berkeluarga, menikah. Ketika dulu tuh waktu kecil masih sekolah, ya, itu hukumnya sunnah. Ketika kita mau memahami tentang hukum keluarga. Tapi nih dikit lagi, bentar lagi nih mau pada merit, mau pada nikah, mau pada kawin, maka bab munakahatnya, fikih itu kan ada fikih munakahat gitu ya. Dan kemudian juga ada jinayat. Kemudian kalau yang ibadah itu fikih ibadah lain lagi. Nah, fikih munakahat maka harus dipahami. Karena itu bekal dari keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya bagian materi kesehatan reproduksi. Kalau di buku ini ada halaman 108. Mengapa kita harus memahami tentang kesehatan reproduksi? Maqasidus syariahnya, tujuannya itu adalah penjagaan terhadap keturunan. Karena kalau kita menikah, kawin, tujuan utamanya apa? Hah? Beribadah. Tujuan yang lainnya apa? Berkaitan dengan reproduksi.
Punya anak. Kalau sebelum punya anak, reproduksi dulu kan? Iya. Produksi apa produksi? Produksi apa? Definisinya. Iya, definisi. Produksi apa? Pabrik memproduksi sendal gitu ya. Apa itu produksi? Berhubungan. Itu mah bukan ada berhubungan. Ini mah produksi dulu. Baru nanti ada reproduksinya. Apa tuh produksi? Ada yang kerja di pabrik nggak? Apa tuh produksi? Apa produknya apa produknya? Produknya aslinya saya. Produk produksi. Kan pabrik itu kan punya produk, punya hasil. Apa hasilnya? Barang. Iya, barangnya apa? Namanya apa? Ya, barangnya apa? Maksudnya barang produk pabrik itu apa hasilnya? Kan ada pabrik sendal, ada pabrik apa? Pemisahan apa aslinya? Ya, aslinya apa? Pabriknya, produknya apa? Nikel. Nikel. Oh, gitu. MPI. MPI ya. Kalau kita menikah, kita kawin, kita bereproduksi. Ya, bahasa fikihnya jima, hubungan badan. Nah, itu kan proses reproduksi. Ya kan? Proses laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan. Dan salah satu maqasidus syariat, tujuan utama pernikahan juga ia melestarikan keturunan. Nah, bagaimana caranya supaya sehat, ya? Nah, dan juga mengapa kita harus paham? Karena untuk menjamin keselamatan calon pengantin, supaya calon pengantinnya selamat, terus menjamin keamanan, ya, supaya tidak keluar dari koridor syariat Islam, supaya sesuai syariat. Nah, next, organ-organ itu nggak usah lah, itu udah pada tahu semua ya, udah pada dewasa. Nah, pemeliharaan kesehatan organ reproduksi bagi laki-laki ya, 1, sunat atau khitan. Udah disunat belum? Bisi tacan kemana? Udah bener poke tacan. Ngerti Sunda nggak? Emang ngerti ya? Ngerti ya? Sunda ngerti nggak? Bahasa Sunda? Dikit. Kalau yang ini bahasa Sunda? Enggak ya? Bahasa Jawa bisa? Jawa. Sunda asli ya. Soalnya saya kalau ngomong mau Sunda, Indonesia campur-campur aja ya. Yang pertama sunat atau khitan. Untuk laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau untuk perempuan hukumnya ada yang mewajibkan, ada yang hukumnya sunnah. Ya. Kalau yang laki-laki itu sunnah diwalimahi atau sunnah diramekan. Kalau perempuan sunnahnya jangan diramein. Ya, walimatul khitan perempuan, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki itu ya sunnah. Kenapa tuh kudu disunat? Contohnya nih. Ini kan kalau laki-laki begini nih. Contoh ya, kan bentar lagi juga menikah, bentar lagi juga tahu lah. Ini kayak begini, ini kalau seandainya nggak disunat, ini contoh air, ini keluarnya kalau ke sini kan sedikit. Dia nanti akan di sini. Apa sih bahasanya? Nyangrem. Apa nyangrem? Nyisa di sini, ya. Mengendak. Nanti mengendak. Di sini nih. Kan kotoran najis. Ya. Nanti kalau seandainya kelamin laki-lakinya banyak najis atau ada bakterinya, ganti gimana hubungan suami istrinya? Ntar bakteri yang ada di sini disemprotkan ke perempuan. Waduh, bahaya. Terus lagi ya, kalau seandainya laki-laki nggak disunat, nah itu bahayanya selain ada bakteri, selain ada kuman, ya juga dari segi reproduksi hubungan jima itu akan menambah kenikmatan bagi perempuan. Gitu. Kayak gimana nggak rasakan? Iya kan ya, kalau disunat kan ada begini-begininya. Ya dulu mah kita masih tahu. Kan kalau mau menikah kan bentar lagi tahu. Supaya ada rahasia sunnah di belakangnya. Nah, kenapa tuh diwajibkan? Untuk kenikmatan manusia. Makanya hukum itu ditetapkan ya
untuk kebaikan dan juga bukti kasih sayang Allah sama manusia. Cek orang teh mah supaya pamajikan apa rembentah. Ih, benar bagaimana so sawo. Iya kan ininya ada geriginya. Nah, lamun teu disunat pan lurus bae kieu. Nah, makanya nih ya, ketika Allah menetapkan hukum itu adalah untuk kebaikan manusia. Ya, menetapkan hukum atas dasar kasih sayang. Jadi ada hukum, ya, ada perintah, kita agar takwa dan lain sebagainya, jangan anggap itu beban. Itu adalah buat kita semua. Jangan sampai ada pemikiran, Pak kalau disunat mah sakit. Iya sakit cuma bentar, ya. Sakit sebentar, tapi untuk keindahan kenikmatan yang jangka panjang. Ya, jangan sampai ada pemikiran disunat nyeri. Ya udah bentar doang, ya. Terus perempuan, kenapa hukumnya sunnah disunat? Kenapa coba? Kalau nggak disunat itu bakalan OB. Tahu OB? Oper birahi. Laki-laki nanti nggak bakalan kuat. Iya, itu hikmahnya supaya birahinya agak rendah. Karena memang nafsu perempuan itu 90%. Kalau laki-laki cuma 10%. Tadi juga paham lah. Kalau udah berumah tangga ya, udah 5 tahun, 10 tahun, ya sekarang nyanyi. Tapi kalau nanti mah laki-laki mah cuma sebentar, perempuan mah nanti kuat 2 kali 3 kali gitu. Sok aja. Makanya obat kuat itu diciptakan buat siapa? Ada obat kuat buat siapa? Buat laki-laki berarti menandakan lelaki elehan. Bener nggak? Bener nggak? Baru paham kan? Iya. Kalau udah mau menikah, hal ini harus paham. Supaya nanti laki-laki ya nggak mau menang sendiri. Kenapa nggak mau menang sendiri? Laki-laki makan udah keluar, ya udah lulus. Sedangkan perempuan, ya kalau belum mendapatkan kenikmatannya, maka keluarganya itu nanti nggak bakalan harmonis. Kenapa? Perempuannya nanti istrinya bakalan cak-cak mulu karena tidak terpuaskan. Makanya harus paham. Hikmah ya disunahkan, kemudian diberikan syariat seperti itu. Orang-orang kadang-kadang pahamnya ini sunnah, ini wajib, tapi apa loh rahasianya? Karena ya hubungan seks yang bagus, yang baik itu akan menjadi kunci keharmonisan keluarga. Akan yayang-yayang terus, demen-demen terus, kangen-kangen terus. Iya, ya, iya, akan kangen terus sama istri juga, akan terus sama suami. Kan kalau udah begitu, ya makanya itulah rahasia di balik sunnah selain daripada menghilangkan najis dan lain sebagainya. Kemudian yang laki-laki yang kedua, jangan memakai celana yang terlalu ketat. Ya, kalaupun pakai pakai celana itu yang penting asal ketutup aurat, tapi kalau terlalu ketat itu nanti akan mengganggu kesehatan reproduksinya. Ya, pakai celana ketat, makanya pakai lepis gitu. Kadang-kadang ya si anunya kalau ketatnya, kalau lagi berdiri lihat istri di rumah cantik, cakep banget, kalau berdiri sakit. Karena yang punya laki-laki itu bisa mengecil dan itu. Makanya tuh harusnya sunahnya begitu supaya nanti dia longgar. Kayak kita nah kalau babak begini kan nggak enak. Dia pun begitu kalau di dalam dia aduh susah gitu, dia kan sempit. Makanya nggak boleh pakai celana ketat. Selain daripada menutup aurat. Ya, ini laki-laki dulu, ntar perempuan ada. Ya, makanya kalau pakai celana jangan terlalu ketat. Terus lagi harus menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Coba, wajib laki-laki menutup aurat dari pusar sampai sini, nggak boleh. Kenapa coba? Kenapa wajib? Karena Allah tuh sayang sama kita. Supaya kita nanti yang pertama ya daerah kita ini bersih. Ya kan? Karena selalu terlindungi. Kemudian juga kalau seandainya nanti ada di sini ada yang cedak-cedak begini gitu kan bisa ditutupi. Ya kan? Nah, terus yang selanjutnya mengatur asupan makanan yang bergizi. Ya, makanannya makanan selain daripada enak atau harus bergizi. Kalau di sini halaman 112. Tetapi ingat ya, kalau sudah berumah tangga jangan egois dengan hobi sendiri. Contohnya suaminya hobi jengkol. Hobi jengkol enggak? Enggak ya? Contoh yang hobi nih Mbak ya. Terus yang perempuannya enggak hobi dan juga bau jengkol.
Itu kadang-kadang ada rumah tangga yang ribut cuman gara-gara makan jengkol. Suaminya habis makan jengkol di luar, istrinya nggak hobi. Pas ke kamar mandi dia kencing. Kan kamar mandi bau jengkol. Akhirnya kan istrinya kan, kalau udah rumah tangga biasanya istri ngomong, ini siapa sih yang kencing kamar mandi kok bau jengkol amat? Nah, suaminya lagi di luar kayak gitu. Kan kesinggung. Aduh, marahin sama istri. Dimarahin itu nggak enak. Ya, gara-gara jengkol. Apalagi duren contohnya. Ya, makan duren di luar. Kemudian istrinya nggak hobi, ke rumah. Kan terap jengkol, tahu terap? Tuh, gitu kan. Terap kadu kan lumayan bau pusing. Nah, makanya carilah makanan yang bergizi yang baik. Halalan thayyibah. Al-Quran memerintahkan yang halal dan baik. Kenapa bahasanya baik? Karena baik buat saya belum tentu baik buat kamu. Baik buat kamu belum tentu baik buat saya. Contohnya nih, saya kena penyakit darah tinggi. Nggak boleh makan yang asin-asin. Ya kan? Kalau makan sayur, makan bumbu segala macam tanpa garam enak nggak? Nah, tanpa garam enak nggak? Nggak enak kan? Tapi kalau bagi saya, kalau kebanyakan garam, itu tensi saya naik. Makanya nggak baik buat saya, walaupun baik buat kamu. Oleh karena itu, ketika sudah menikah, harus paham. Jangan egois. Enak buat saya, belum tentu enak buat istri. Ya, bergizi buat saya, belum tentu bergizi buat kamu. Ya, makan belimbing, bagus yang punya tensi tinggi. Tapi kalau tensinya rendah, itu nggak baik. Sekalipun belimbingnya halal. Makanya bahasanya baik. Baik buat tubuh, baik buat keluarga, buat semua. Jangan egois, ya. Kadang-kadang istri masaknya gitu ya, takut bisa masaknya itu aja. Udah tahu suaminya itu nggak hobi apa gitu ya, makanan-makanan apa gitu ya. Dimasakin itu mulu. Kan bakalan jadi masalah. Ya, makanya mengatur asupan makanan yang bergizi. Supaya tujuannya apa? Supaya nanti spermanya bagus. Dan ingat, harus dari yang halal. Setelah menikah, saya pesan jangan makan makanan yang haram. Ya, karena logikanya begini. Kenapa bergizi, kenapa baik? Kenapa harus yang halal? Dari mana asal air mani? Dari sari makanan, masuk sini. Ya kan? Separohnya masuk jadi tenaga, kemudian jadi dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang sisanya, ampasnya, kita buang ke WC. Separohnya jadi sperma. Kalau halal baik makan. Jadi halal jadi baik, ya kan? Air maninya pun jadi bagus. Ya enggak? Enggak ada kandungan haram. Kemudian kita semburkan ke istri yang disebut dengan jima, maka anaknya pun berasal dari air mani yang halal dan baik. Nah, tapi kemudian ketika makanan yang haram, bahkan yang enggak baik, ada haramnya, contoh, ini makanan haram masukin, ya kan? Ngomong-ngomong, makan, ada kandungan haramnya. Jadi sperma. Jadi air mani. Ada haramnya. Disemburkan ke istri. Berkumpul dengan sel telur. Jadilah anak. Anaknya ada kandungan haram sekali. Maka ketika anaknya lahir, ketika dia sering mengikuti arahan setan, jangan salahin anak. Salahin orang tua. Karena dia yang nanam sahamnya ada haram. Ya. Nah, terus kalau yang D, tidak merokok, tidak minum beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas. Nah, ini nggak boleh ya, bagi laki-laki ya. Yang tidak merokok nggak? Merokok nggak? Merokok nggak? Saya ngerokok sama. Ya, kalau yang merokok nggak apa-apa. Tapi kayak nggak merokok itu lebih bagus. Terus alkohol, narkoba itu jauhi, ya. Nggak boleh. Apalagi yang namanya seks bebas, waliyadzubillah. Ya, makanya kalau seandainya lagi mau ya pulang, telepon istri kalau udah punya istri. Makanya diantaranya hikmah menikah itu adalah kata hadis Nabi, ayyuhas sabab man istata amin wal ba'ata fal yatazawwad fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji famalam yasabi walahi bisaum. Menikah itu. Hai pemuda, man istata jika siapa yang mampu ya untuk menikah. Fainau aghadul basar, bisa menutup dan mengurangi pandangan mata. Kalau kita udah menikah, lihat cewek cantik juga, aduh, saya udah punya di rumah.
lihat anu apa gitu ya, paling sekarang HP udah macam-macam ya. Oh, lihat ini kadang-kadang birahinya malah naik. Manusiawi, jangan dimarahin. Kalau udah punya istri, nanti enak ke istri aja. Dan istri pun nanti akan tambah sayang. Karena pelampiasan sayangnya itu bukan kepada orang lain, tetapi pada istri sendiri. Ya. Kemudian yang apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi. Ya, kami mendapat himbauan mengenai tentang bahaya LGBT, awas hati-hati. Ya, karena itu bisa menular dan juga membahayakan, serta bahayanya itu mengenai keturunan. Kalau seandainya dilegalkan waliyadzubillah, apalagi banyak yang suka sama jenis, nanti beranaknya gimana? Mikirin saya. Emang laki-laki bisa hamil? Atau perempuan dengan perempuan bisa hamil? Kan nggak mungkin. Laki-laki dan perempuan baru akan menghasilkan anak. Kalau perempuan, apa tuh namanya, lesbi ya? Contohnya kayak begitu. Bakal jadi anak nggak? Enggak. Laki-laki dan laki-laki, aduh anggar, kumang jadi anak. Dan makanya tadi tuh hukum ditetapkan yang menikah laki-laki dan perempuan karena melestarikan keturunan. Laki-laki dan perempuan nanti istri hamil. Nah, untuk perempuan tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas. Ya, kalau cari bahan-bahan itu harus yang baik, jangan asal-asalan. Takutnya nanti tahu pembilas supaya nggak bau. Kayak apa sih? Daun sirih dan sebagainya, itu hati-hati. Jangan kalau ada nih, dia bagus nih, ikut-ikutan. Cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat si Neng. Ya, buat orang lain mau wangi, atau buat si Neng mungkin bau jadinya, bahannya. Ya, makanya pilih. Dan itu harus dijaga, dibersihkan jadi wangi, supaya nanti suaminya betah, jangan bau jengkol. Ya, iya, terus lagi ada yang rapat wangi segala macam gitu ya. Itu rahasia perempuan lah, bagaimana caranya. Kan perempuan sekarang cerdas. Bagaimana supaya suami itu betah. Bagaimana suami itu selalu ada di pelukannya, nggak boleh sama orang lain. Ya, itu harus. Udah punya suami, siapa yang mau jaga? Ada istri, berarti istri yang harus puaskan suami di rumah. Itu artinya ya dalam segi reproduksinya tadi tuh. Karena memang kualitas seksual itu bisa menambah keharmonisan keluarga. Takut lagi infeksi dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang B, rutin memeriksa apakah benjolan payudara dan lain sebagainya, periksa. Kemudian tidak memasukkan benda asing. Waduh ini ya. Kemudian gunakan celana dalam misalnya jauh rokok, kemudian semua asupan makanan termasuk tadi tuh selain laki-laki dan perempuan sama asupan makanan perhatikan. Karena perempuan juga sama ya. Ada sel telur, laki-lakinya air maninya. Terus setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker rahim dengan metode pemeriksaan IPA dan lain sebagainya. Dan di kampung itu ada di tiap RW RT sekarang ada posyandu. Nah, tanyakan tuh ada bidannya. Detensi darahnya rendah atau tinggi dan sebagainya. Next, ini ideal kehamilan ya, kehamilan yang direncanakan. Yang pertama, hamil direncanakan. Udah siap hamil belum? Udah siap hamil? Udah mau menikah kan? Umur berapa? Umur berapa? Umur 23. Oh, udah mantap. Nih, Neng. Umur? Agustus ini 28. 28? Udah 8. Udah 8 mah, waduh udah inilah, udah pantas. Kalau kurang 19 tahun itu terlalu muda. Makanya ketika mau hamil direncanakan, obrolin sama suami. Ya. Jangan mau enak-enaknya ternyata jadi anak, nggak direncanakan. Ya kita mau menikah nih, mau punya anak langsung nggak? Mau punya anak langsung. Ya berarti direncanakan. Memang ingin hamil. Jangan sampai nanti ada perempuan kan kadang-kadang dia ingin cantiknya kayak Singset gitu ya. Dia nggak mau hamil, ada perempuan begitu. Kenapa? Karena kalau hamil kan dia biasanya jengkis gitu ya. Bagus badannya. Kalau hamil kan begini. Kalau ngaca nanti gini aja udah perut saya melendung gitu. Nah. Iya. Makanya makanya itu harus
direncanakan. Kehamilan direncanakan. Kemudian kehamilan yang diinginkan. Ya, kalau anak itu atas dasar diinginkan oleh suami dan istri, itu dia nanti anaknya akan sangat disayang. Gitu ya. Kemudian kehamilan yang dijaga perkembangannya juga pasti kalau kita sayang pasti akan kita jaga. Begitupun kita sayang istri, istri kita pasti akan kita jaga. Karena penjagaan itu adalah bukti daripada kasih dan cinta kita pada istri. Ya enggak? Iya. Terus kondisi layak bagi hamil pada perempuan yang layak. Usianya 20 sampai 35, status gizi normal, tinggi badan normal, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami anemia, termasuk juga darah tinggi. Perhatikan ya. Sekarang tuh banyak, dulu lah tahun 2020 ke bawah, banyak perempuan yang meninggal di rumah sakit ini aja karena melahirkan, tensinya naik, akhirnya pecah pembuluh darah, meninggal dunia. Nggak punya darah tinggi kan? Nggak. Nanti dicek ya. Oh udah, nanti maksudnya ketika hamil, dicek lagi sering, sebulan sekali. Takut nanti begini, kalau seandainya sekarang ada keturunan orang tua darah tinggi ya? Ada nggak? Orang tua? Ayah ibu? Oh mama apalagi itu ya, kalau ada. Ini Neng, ada orang kakek? Oh darah rendah, ini berarti darah rendah juga bahaya ya. Dicek darahnya harus normal. Kalau yang darah tinggi itu biasanya ketika pas waktu melahirkan akan naik darah. Makanya ya suami itu harus menormalkan atau menjaga istri agar dia tetap tenang, temeni. Iya, nggak boleh dijauhin lah. Wong anaknya yang bikin berdua, masa bikin berdua nanti yang apa namanya suaminya cuek aja. Bahkan nanti ketika pas waktu melahirkan, suami itu jangan kejauh, temenin. Hikmahnya apa? Akan merasa tambah sayang pada istri. Terus lagi istri, apa hikmahnya? Istri itu ketika melahirkan dia butuh sandaran. Melahirkan itu sakit. Saya juga dulu pernah ini sampai berdarah. Allah kayak ngasaan mana? Kalau mau iya maka dia kan rasa. Nggak apa-apa biarkan. Nggak berdarah juga. Apalagi istri kita, dia memperjuangkan hidupnya ketika mau melahirkan anak kita. Ketika kita pas waktu lihat perempuan, ini saya nih ya, ketika lihat perempuan orang lain cantik, akan terbayang tuh istri kita pas waktu melahirkan anak kita. Itu mah orang. Nah hati gitu ya. Nah sehingga hikmahnya kita akan sangat sayang pada istri. Jangan dijauhi ya kalau lagi melahirkan. Nah, terus jarak kehamilan itu minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. Jangan sampai nanti sering tunji setahun satu. Nanti bro deh, atau coklatnya mah belel. Kenapa? Terus nanti ke kesehatan juga akan kasihan. Ya, karena perempuan itu bukan alat untuk memproduksi saja. Memproduksi anak tiap tahun betul. Anakan dilatih terus. Artinya ya, tergantung makomnya. Ya, tergantung makomnya. Memang katanya lebih anak itu lebih bagus ya. Banyak anak. Bagus ya. Dan juga kita bisa mendidik. Nah, kalau seandainya kita nih banyak anak, istri kita capek, anak nggak terdidik, waduh, bahaya. Bukan masalah makan rezeki. Kalau rezeki dia makan bisa aja ya. Ayam juga anaknya 10, 15 juga dia makan bisa. Tapi terdidik enggak. Nah, itu yang jadi masalahnya. Terus tidak mempunyai riwayat dan atau sedang menderita penyakit kronis, darah tinggi dan sebagainya itu yang di bawah. Ya, tadi itu sudah disampaikan. Kondisi 4, terlalu yang beresiko terhadap kehamilan, terlalu muda, di bawah 20, terlalu tua, di atas 35, terlalu dekat jarak, yaitu kurang dari 2 tahun, ya. Terus terlalu sering hamil. Nah, itu juga perlu diingat. Next, beberapa tanda terjadinya kehamilan nih bagi perempuan. Yang pertama, tidak datang haid. Ya, sudah menikah, biasanya haid itu tanggal 15. Setelah tanggal 15, kok bulan belum datang? Jangan-jangan. Terus kalau sudah tahu hamil, makanan dijaga. Jangan sampai makan sembarangan,
terutama ibu-ibu perempuan ya. Makanya dicek tuh. Kalau haidnya udah lambat, oh saya hamil kali. Oh bukan saya, kamu karena saya laki-laki. Nah, cuma hamil. Dicek ya. Terus pusing mual, pala pusing, aduh, bukan pusing nggak punya duit ya, pusing pala. Kalau pusing nggak punya duit cuma kayak gimana pusingnya? Dia sering pusing, aduh, terus sering mual. Nah, terus laki-laki jangan sampai ya ketika pas waktu istri lagi, aduh pusing, kita lagi makan malah dimarahin, jangan. Dia nanti mentalnya akan down. Tetap aja, kenapa saya? Ya, jangan ini kadang-kadang memuntah sembarangan. Muntahnya kan gara-gara suami. Ya, sehingga dia pusing, dia mual, ya. Dan muntah-muntah terutama pada pagi hari, ya. Serta sering buang air kecil. Itu ciri-cirinya. Katanya buang air kecil itu angki deui. Tiap 5 menit, 2 menit pengen pipis. 5 menit pengen pipis. Itu ciri-ciri kehamilan. Beli test pack. Ada yang murah juga 5.000, 7.000 ya. Nah, pagi-pagi itu paling bagusnya ya. Kalau pagi itu biasanya lebih 80% lah. Kemudian tidak nafsu makan. Biasanya makan 2 piring, ini makan cuma setengah piring juga nggak enak rasanya. Itu ciri-cirinya. Buah dada membesar, ya. Bukan gara-gara dipegang sama suaminya aja, karena memang ciri kehamilan. Kenapa membesar? Karena buat nampung nanti ASI. Ya, supaya bagus nanti, supaya banyak. Dan nanti ketika pas waktu melahirkan, ASI-nya juga harus dijaga. Karena ASI yang bagus itu nanti akan menentukan anak yang sehat. Ya, dulu saya pernah tuh, waktu istri saya kan payudaranya kecil. Pas ininya susah keluar sama Bu Bidannya kan CS ya. Nih, ya apa? Ya susu nanti ada keluar ta. Coba di kumakan Bu. Atau disedot cenah kumane. Tuh disedot kendelan kada keluar. Dipancing kan kalau bayi mah kan sedotannya belum belum kencang ya, nggak ada aja keluar. Pas saya disuntik keluar, aku bikin kan nggak apa-apa yang wajib suami ya tuh nggak apa. Jadi ya tadi tuh kalau kita sebelum menikah kita masih tabu, setelah menikah kita harus tahu step-stepnya. Oh ini tuh begini nggak apa-apa, oh ini tuh begini nggak apa-apa. Oh kalau keminum gimana, nggak apa-apa, enak rasanya. Nah, kemudian minum susu ASI istri itu ada mengharamkan, ada yang membolehkan. Sepakat ulama boleh. Ya, takut nanti kan saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu bagi bayi. Kan saudara sepersusuan begini. Ada bayi umur setengah tahun, laki-laki dan perempuan menyusu kepada ibu yang sama. Ini nanti jadi saudara sepersusuan, haram menikah. Suami jangan kumisan atau lain orok deui maka nggak apa-apa. Nah gitu ya, takut nanti caranya gimana, padahal cara yang alami, dipancing sama suaminya supaya ASI-nya keluar. Kadang-kadang ada yang istri yang susah keluar ASI. Kalau istrinya keluar ASI, bocoran suami. Susu mahal. Iya, apalagi ya susu sekarang itu kadang-kadang takut merusak gigi. Tapi kalau ASI bagus buat anak, bagus buat suami. Ya. Terus persiapan menjelang kelahiran, mentalnya siapin ya Neng ya. Kalau mau hamil tenang, jangan banyak pikiran dah ya. Udah jangan macam-macam. Biasanya kenapa? Karena ketika hamil itu pikiran istri itu ngedon, mentalnya turun karena dia terlihat tidak cantik lagi, takut suaminya selingkuh. Iya, makanya suami itu harus terus beri support ya. Terus juga sering dijenguk anunya, supaya nanti pas waktu melahirkan itu lancar. Makanya kata bidan, kata dokter ya, ketika istri udah mulai melahirkan, suami itu harus sering jenguk. Ibaratnya kan kalau air mani itu kan licin. Nah, supaya nanti bayinya cepat keluar. Itu. Terus lagi ke istri semakin pede. Karena perempuan itu ketika dia lebih disayang sama suaminya, maka tingkat kepercayaan diri perempuan itu akan naik. Karena waduh, saya sangat disayang sama suami saya. Nah, ketika melahirkan dia dalam keadaan pede, kemudian dari segi segi organnya itu jadi lancar. Ya. Memeriksa dan memelihara payudara agar proses menyusui bayi berjalan optimal.
juga perlu diperhatikan. Persiapan ekonomi, nah mengecek keuangan. Ini penting juga nih, ya laki-laki ya dan perempuan. Ketika pas waktu melahirkan harus siap sedia. Jangan sampai nanti pemajikan yang melahirkan terboga duit, pusing dulu. Benar nggak? Itu harus direncanakan. Banyak orang begitu. Waduh, istri saya mau lahirkan, nggak punya duit, nggak punya tabungan. Waduh, baik. Nabung tuh. Makanya kalau udah siap hamil, siap punya anak, tabungannya juga simpel. Ya, kalau sekarang enak sih ya ada BPJS segala macam ya. Walaupun ada BPJS kan tetap yang namanya rumah sakit jajan perlu. Ya, kita ini itu perlu. Ya, siapkan keuangannya. Kemudian yang sebelahnya persiapan kebutuhan bayi dan ibu pasca melahirkan. Siapkan, menyepakati perencanaan persiapan persalinan. Terus, nah tadi mengenai ASI, setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi bayi itu lebih baik disusui sama ibunya, ya. Terus setelah lepas masa pemberian ASI eksklusif, bayi diberikan makanan tambahan yang sesuai. Makanannya jangan macam-macam, ya. Saya pribadi berpengalaman karena waktu saya bayi, waktu kecil, ya dikasih makanan pisang kepok, pisang gejrot. Sehingga dulu saya kena penyakit apa namanya? Lain lambung, yang BAB-nya susah apa? Udah itu aja lah. Wasir. Wasir. Atuasinya begini logikanya ya. Ini pejit apa sih pejit? Usus bayi. Ya kan dia belum siap, baru siap ASI. Dikasih pisang. Kan dia nanti ususnya menggede, membesar. Ketika dia mau keluar, lubangnya kecil. Sehingga dia susah keluar. Nah, akhirnya nanti sama anu-anunya, anusnya keluar. Saya kalau sana nggak dulu nggak tertolong, nggak terlihat sama teteh kandung, mungkin saya sudah meninggal. Anunya udah keluar saya. Makanya hati-hati tuh. Ya, kalau punya bayi jangan kasih makan sembarangan. Ya, terus anak saya yang pertama sama. Ya, baru umur berapa belum setahun dikasih pisang. Atau sekarang dia kalau lagi BAB susah. Susah sekarang juga. Sebenarnya seminggu sekali, makanya saya sering beliin kalau ada sekarang monok sih beliin apa pepaya, kadang beli obat waktu kecil, apalagi saya sering beli obat nu dirojok karena apalan kemana mikrolak. Makanya hati-hati ya, kalau dulu mah belum ada bimbing belum tahu, nah sekarang udah dikasih tahu, hati-hati ngasih makan bayi tuh ya. Terus nah ini KB tadi tuh dalam representasi Islam. Jadi niatnya kalau mau KB-nya, kalau mau KB, niatnya karena memang satu mengatur kehamilan. Yang kedua, takut anak tidak terdidik. Bukan bukan membatasi, tapi mengatur. Terus takut nggak kekasih bukan takut nggak kekasih makan, tapi takut nggak terdidik. Malah ini hukumnya boleh. Kemudian disesuaikan, ya. Nah, kalau seandainya nanti seperti itu terus keluarganya, kemudian reproduksinya seperti itu, maka keturunannya juga secara ilmu kedokteran, ya, secara tubuh kita itu akan bagus. Tetapi ingat, kita ini beragama Islam, kita ada dalam usaha dan doa. Usaha tadi kita seperti itu, nah sekarang doanya. Nah, makanya saya bawa kitab satu lagi nih, kitab Al-Minhausaniyah, kita suka ngaji ngasaan di sini. Ini adalah wasiat Sayyidina Ali kepada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jimai illa syarakahu syaiton fi waladihi. Bahasa kitanya begini. Ali, sini. Saya berwasiat pada kamu kalau seandainya seseorang ketika ya dia mau berhubungan, mau jima suami dan istri gitu ya. Terus lupa bismillah, membaca bismillah, lupa nama Allah ya, maka setan itu akan berinvestasi. Setan itu akan ikut nimbrung di orang tersebut dan juga berinvestasi pada anaknya. Ya, makanya jangan lupa tuh ketika pas waktu hubungan suami istri ingat sama Allah. Kenapa? Karena memang hal tersebut apalagi baru kita saking senangnya
Ya minimal baca bismillah lah. Apalagi lebih jauhnya jalan kitab Uqudul Jan tuh Sanawi menyampaikan wa yustahabu lil mujami'i ayabda'a di bismillahi ta'ala. Yang pertama ingat nih, pas ini saya selalu sampaikan. Satu, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah baca bismillah, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, takbir, Allahu akbar. Sekali aja. Kemudian setelah itu baca doa. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an takhrija dzalika min sulbi. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah ini keturunan yang baik jika Engkau menghendaki. Yang selanjutnya baca doa dari Nabi. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Baru itu digas. Udah itu setelah beres ya, laki-laki keluar, perempuan udah baca. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu baca doanya ya. Tadi secara ilmu kedokteran disampaikan walaupun bukan dokter seperti itu kesehatannya, tetapi kita sebagai orang Islam juga jangan lupa untuk membaca doa. Tadi itu doanya. Nanti saya share di grup ya tulisannya. Nanti apalin. Gimana kalau seandainya pas pertama belum hafal, dibaca nggak apa-apa. Neng, waktu bimbing ada ini. Siap, ayo baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Udah gitu. Saling mengingatkan. Udah sampai situ, Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana. Udah simpan HP-nya tutup. Ayo, gas. Gitu. Kan seru ya kan? Subuh ya. Kan sedap tuh kan, udah gitu nanti pas udahan, waduh, lupa doanya apa, buka lagi, kan saya mah gampang tinggal di HP, alhamdulillahilladzi, ya kan enak, ya. Terus tadi lupa belum sampaikan, ketika haid itu hukumnya haram, perempuan haid, ya haram, pokoknya nggak boleh, haram mutlaknya itu adalah yang laki-laki masuk ke perempuan, haram mutlaknya, tapi untuk jaga-jaga dari sini sampai sini, haram. Kenapa diharamkan? Tadi itu karena ada darah kotornya. Kalau seandainya darah kotornya ke situ, maka nanti itu anaknya akan jadi begini. Boleh dibilang mendali. Ya, maka yang begini itu ciri-cirinya adalah ketika istri sedang haid di 4 ke suaminya. Terus selain daripada itu ada waktu juga yang makruh. Idul Fitri malam takbiran stop dulu. Kan ada yang lain, ya orang Allahu Akbar. Ini malah kekituan. Kan bawa izin. Makanya nanti anaknya juga nanti bakal punya malu. Terus tadi Idul Fitri, Idul Adha sama. Mau takbiran, mau kekituan, kabina-bina apa yang pengantin baru kayaknya, maksudnya stop dulu. Terus ada lagi di pas kajian kitab yang waktu Sahriyah itu pas tanggal 2 Syawal. Ini nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Kita cenage anaknya kalau lahir itu anaknya akan menghabiskan harta orang tua dan keluarga. Nah, biarkan pakai kolot bahasa kasarnya. Ya, terus lagi kalau mau program bikin anak malam Rabu. Malam Rabu makruh. Kenapa malam Rabu? Karena Rabu dan ke hari Rabu itu adalah hari untuk mencari ilmu, bukan hari untuk memproduksi anak. Di antaranya hikmahnya itu adalah supaya anaknya tidak itulah supaya bawa izin. Nah, terus malam naon? Malam dua. Ya bagus. Hari lainnya wajib. Ya, jadi hari ketika program yang itu kan yang pertama jadinya ya. Kalau yang lainnya mah kita ya kalau pengantin baru wajar lah. Tapi yang tetesan pertamanya itu diusahakan ketika program ya hindari yang hari tadi sedang haid ya, kemudian malam takbiran, terus nanti tadi tanggal 2 ya bulan Syawal, terus lagi Minggu malam Rabu ya. Ya tetesan awalnya maksudnya ketika diprogramkan ya. Terus lagi ketika sedang nipas sama nipas haram. Jangan ya. Ini perempuan kering nyuri dihantam baik karunya atuh. Yang haram nyuri kene pemajikan ngalahir. Ya. Itu hukumnya haram. Oke?
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang sopan ya. Namanya juga ini mah bahasa jeroan ya, reproduksi. Jadi mohon dimaafkan ya, supaya jelas gitu ya. Kalau ngomongnya pakai isyarat majas-majas nanti kurang jelas ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih ya atur nuhun kepada pemateri yang kedua yang telah memaparkan tentang kesehatan reproduksi ya. Tujuan menikah itu kan diantaranya mempunyai keturunan ya. Jadi sababiah mempunyai keturunan itu ya tadi yang disampaikan oleh Paul itu ya, harus tahu kalau menurut pandangan agama seperti apa ya, medis apalagi yang dilarang seperti dari agama, dari sudut pandang agama berarti untuk kemaslahatan kita kan. Iya. Baik, untuk selanjutnya karena waktu yang memungkinkan ya, Bisa ya tanya materi ada 3 ya. Jadi tentang keuangan atau ekonomi keluarga yang mungkin saya sampaikan di kesempatan yang lalu ya, karena tidak ada, saya nggak enak masa moderator diskusi ini juga ya. Mungkin antum sudah tahu lah tentang masalah ekonomi. Saya sampaikan keluarga sakin itu butuh 3 faktor: cinta, ilmu, dan harta ya. Itu perlu juga faktor ketiga penunjang. Cinta ketika tidak punya ilmu, rumah tangga juga akan oleng ya. Apalagi tidak ada harta. Setuju nggak kira-kira? 3 faktor itu ya. Cinta perlu ya, karena kita harus saling sayang, saling ilmu. Ilmu dalam rumah tangga tadi sudah sampaikan. Materi pertama tentang keluarga sakinah, tentang kesehatan reproduksi. Apalagi yang kita butuhkan? Ekonomi. Tanpa yang ketiga itu fungsi ya. Sama kami juga, masya Allah. Mafi fulus manfus. Semuanya saya percaya ya, artinya saya bukan istilahnya 100%. Kita perlu proses. Karena rumah tangga itu pasti ada tanjakan, ada turunan, ada pahit, ada manis. Kita rasakan nanti. Saya akan ceritakan nanti antum tak percaya. Oh ya, kenapa tidak percaya? Karena rumah tangga itu kalau ibarat orang tua dulu itu mencontohkan seperti kita makan daging ayam yang tahan, enak dagingnya, tapi hati-hati di dalam daging yang tebal itu ada apa? Tulang keras enggak? Cara memecahkannya seperti apa? Kita perlu alat, perlu ilmu dan lain sebagainya ya. Di dalam tulang itu ada apa? Sumsum. Vitamin yang sangat luar biasa. Nah, disitulah ya kehidupan yang nanti kita alami setelah anak akan nikah ya. Kami memberikan pembekalan sedikit, walaupun tadi ya saya sudah sampaikan ya, kami di sini bukan mahir atau bukan bisa dalam rumah tangga, tapi tetap kami berkata ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dari materi pertama dan kedua ada manfaat. Amin ya, dan kami doakan ketika pas hari-harinya diberikan kesehatan, pelajaran, panjang umur semuanya ya. Ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak tentang materi pertama, yang kedua? Sharing aja. Ada aja sih. Ya. Takut ada yang belum jelas. Mungkin dari Cilegon. Kira-kira, Pak saya mau tanya, ijab kabulnya apa yang untuk Pandeglang? Kan Cilegon ya? Beda nggak bahasa Cilegon sama Pandeglang? Kira-kira? Nanti coba gimana tuh? Oh coba. Bahasa Indonesia. Kita di Pandeglang loh. Saluni. Oh itu dari Cilegon. Itu dari Kalimantan tuh. Mana tadi? Oh dari Kalimantan tuh yang Pak Uju itu yang Kalimantan. Oh asal Kalimantan. Enggak, aslinya. ini orang Cengkel. Aslinya Kalimantan. Ya, oh suaminya. Suaminya Kalimantan asli kan? Oh. Beda daerah, beda orang. Ya. Ini dari mana? Saruni. Buranten sama Saruni ya? Oh iya calona. Oh, ya mah suaminya nggak ada. Gimana? Silakan diungkap pertanyaan. Sharing aja. Coba dites aja, udah ngapalin belum? Ada 5 menit atau 10 menit lah kita. Udah ngapalin belum? Coba sini. Dan maju aja mana? Tes Ya, aja. boleh. Enggak, ini kan untuk pembelajaran ke depan. Jadi ketika penghubung ke sini kan antum ditanya. Tar, ngetes ini dulu ya. Sini, tes dulu. Sini, come here. Tanggal berapa nikahnya? 22 Agustus. Oh, kirain 22 besok. Mas apa?
Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Tunai, ya. Ujungnya tunai. 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 Saya terima nikahnya Sarah Fadayanti binti almarhum Bapak Hidayat. Tuh kan, untung di sini belajarnya. Bilang. Ya, tunai. Saya terima nikahnya Sarah Fardayati binti almarhum Bapak Hidayat dengan mas kawin 8 gram emas dibayar tunai. Oke, mantap. Begitu kan? Oke. Tambahin di situ suka minta kawinnya nggak? Apanya? Di Saruni kan tadi nikahnya doang. Nikah. Saya terima nikah dan kawin. Nikah dan kawinnya Saya terima nikah dan kawinnya. Gitu aja. Tadi makan saya terima nikahnya doang Iya. supaya nanti nggak terjadi perdebatan. Boleh aja bisa. Saya Ini- terima nikah dan kawinnya. Terus untuk maharnya disampaikan Tersebut boleh. Boleh tersebut, Boleh boleh. tersebut. Saya Oh, boleh sarankan tersebut. kalau bisa tersebut aja. Tersebut. Karena sudah Tersebut. disampaikan Ya. kembali ya. Oh, gitu. Iya. Tunai. Saya terima nikahnya dan Nikah kawinnya. dan kawin. Nah, Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Fardayanti binti almarhum Bapak Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke. Hah? Kontan tunai sama aja. Sama Sama aja. aja. Kontan makan Sunda. Ini kan maksudnya saya. Kalau kontan itu bahasa itu ya. Bahasa Sunda. Nah, terus pak Tunai. oh tunai. Yang pasti itu Tunai. Bahasa Indonesia yang bagus. Aja, Pak, ya. Ya, cukup. Tapi saya Iya, gini, pokoknya saran tersebut saya, boleh. kalau pengunjungnya nanya, Hmm. mau tes atau langsung? Tes aja dulu ya. Tes dulu. Oh, tes Jangan dulu. jangan sombong dulu. Langsung aja. Janganlah. Malah nanti Iya, gugup. ya. Tapi kalau siapa terserah. Tapi saya sarankan mau tes apa langsung? Tes aja. Iya. Kalau ada misalkan tempat yang Hmm. Kalau saksi laki-laki gimana kalau Saksi. Pakai video. Nggak bisa hadir gitu. Saksi. Saksi. si cowok? Saksi si cowok. Iya, bawa apa jangan gitu. Ya kalau seandainya ada yang hadir, mau utamakan yang hadir. Kalau pengen dia emang ngeliat gitu bapaknya. Oh, kalau bapaknya pengen ngelihat ya tinggal video live aja. Kalau saksi mah kan bawa aja dia teman dari sana siapa. Lebih utama gitu. Sendiri. Kenapa? Aku lagi nangis. Oh gitu. Oh, sendiri. Biarin aja. Dari perempuan mah bisa dua kan. Iya. Ya, Saksi nggak apa-apa. Saya kan udah ada gitu kan. aman insya Allah untuk saksi mah bisa orang cegah juga. Bisa. Soalnya kan nanti kalau jauh di sana kan harus ada berkas yang ditanda tangan. Iya. Di situ. Dari sana ya kalau yang keluarga yang lain cukup video call menghadiri boleh. Enggak ya. Gimana? Kita tutup aja. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pembicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin nih? Itunya apa namanya? Udah matiin belum? Sertifikatnya nanti. Udah. Di-